tapi tanpa disadari dari banyak orang menganggap semua bangunan properti itu sama. Gala sudut pandang properti. Selama tinggal di Indonesia, Anda pasti sadar kalau kita dikelilingi banyak properti, yakni bangunan-bangunan yang dimana tahun 2023 sampai tahun seterusnya akan banyak perkembangan yang semakin berkembang pesat. Tapi tanpa disadari dari banyak orang menganggap semua bangunan properti itu sama, dan ternyata banyak ragam bangunan properti serta penggunaan yang berbeda-beda. Yuk, sadar properti. Di Indonesia ternyata punya beragam properti bangunan dan serta penggunaan yang berbeda. Ada 11 properti yang sekarang ada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, pasti pada sadar, yaitu rumah tinggal. Properti yang paling umum dimiliki oleh masyarakat. Rumah tinggal bisa berupa rumah tapak, rumah susun, atau perumahan. Yang kedua, kita sering lihat nih, bangunan yang tinggi-tinggi, yaitu apartemen, yang merupakan bangunan bertingkat yang terdiri dari beberapa hunian. Apartemen biasanya dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan area bermain. Yang ketiga, ada tanah yang sering kita jumpai di saat berpergian dimanapun, yang merupakan properti yang sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, perkebunan, perumahan, tempat tinggal, atau komersial. Oke, lanjut yang keempat, ada ruko atau rukan. Ruko singkatan dari rumah toko dan rukan singkatan dari rumah kantor. Ini biasanya memiliki fungsi kombinasi antara hunian dan usaha. Ruko biasanya berada di lokasi yang strategis untuk bisnis dan yang paling sering kita temui. Properti ini sangat umum sekali ya, bagi mata kita yang dimana sebagai pekerjaan kita, yaitu kantor yang terbagi menjadi dua, yaitu gedung kantor dan kantor sewa. Gedung kantor itu bangunan yang dirancang khusus untuk kegiatan kantor, biasanya terdiri dari beberapa lantai. Dan kantor sewa itu ruangan kantor yang disewakan kepada perusahaan atau individu dengan berbagai ukuran. Pergudangan sering sekali kita melihat bangunan besar dan luas yang biasanya berada di kawasan industri, yaitu gudang. Bangunan ini untuk menyimpan barang atau bahan dalam skala besar, seringkali dengan fasilitas pengangkutan dan distribusi. Ada pabrik, bangunan untuk produksi barang dalam skala besar pasti sering sekali kita jumpai saat melewati jalan tol atau kawasan industri. Dari nama properti ini pasti Anda sudah sadar bersifat liburan. Ya, ada hotel dan resort, tempat akomodasi untuk tujuan liburan atau konferensi bisnis. Dan ada villa, properti liburan yang biasanya bersifat lebih pribadi dan eksklusif. Properti kesehatan sangat sering kita jumpai, seperti rumah sakit, fasilitas kesehatan untuk perawatan medis, dan ada puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan dasar. Properti pendidikan seperti sekolah, tempat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dan kampus, area yang digunakan untuk institusi pendidikan tinggi. Dan di properti yang terakhir ada properti komersial, lainnya seperti pusat perbelanjaan, sebagai tempat untuk berbelanja dengan berbagai toko dan fasilitas komersial. Selanjutnya ada restoran dan kafe, dan pasar tradisional atau modern, sebagai tempat jual beli tradisional atau modern dengan berbagai barang dagangan. Sangat penting sekali untuk memahami bahwa setiap kategori properti dapat memiliki variasi dan subkategori yang lebih spesifik, tergantung pada lokasi, kebutuhan pasar, dan perkembangan industri properti di suatu daerah. Kesimpulan, dari macam-macam properti di Indonesia: 1. Rumah tinggal, 2. Apartemen, 3. Tanah, 4. Ruko dan kantor, 5. Kantor, 6. Pergudangan, 7. Pabrik, 8. Properti wisata berupa A. Hotel dan resort, B. Villa, 9. Properti kesehatan berupa A. Rumah sakit, B. Puskesmas, 10. Properti pendidikan berupa A. Sekolah, B. Kampus, 11. Properti komersial lainnya seperti A. Pusat perbelanjaan, B. Restoran dan kafe, C. Pasar tradisional. Sekian untuk berbagai macam properti yang ada di Indonesia. Sangat perlu diketahui bahwa properti memiliki karakteristik dan penggunaan di setiap masing-masing properti, dan apa saja properti yang bisa kita miliki. Nantikan di video sudut properti selanjutnya.